Bukan hanya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum tapi hati dengki, assalamualaikum tapi hati kita jahat sama orang, assalamualaikum di bibir tapi kita melengos, habis itu di belakang melengos ngomongin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, sehat-sehat Bu ya? Masya Allah, kangen saya. Jalan kemari hampir tadi nyasar, salah belok, keluar tol mau ke kanan, salah, kayaknya tadi dengarnya legok deh, ya, akhirnya mundur dikit, legok. Udah gitu ada belokan lagi. Ini ada 2 cabang lagi sekarang. Ini mau ke kiri ke kanan, akhirnya ke kiri, salah lagi, mundur lagi. Alhamdulillah sampai juga di sini. Yang saya hormati Bapak Sudarmono, Ketua Dewan Syuro Masjid Raya Asmaul Husna. Yang saya hormati Pak Haji Ngantino, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Asmaul Husna. Yang saya hormati Bapak-bapak Muspika dari jajaran Polres Kelapa II, seluruh hadirin hadirat jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tidak ada yang pantas mendapatkan pujian kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena semua kehidupan ini adalah milik Allah. Hidup kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Istri kita, anak kita juga milik Allah. Harta kekayaan yang kita miliki milik Allah. Kesehatan semuanya dari Allah. Musibah semuanya dari Allah.
untuk menjadi ujian buat kita agar kita bersabar. Maka itu tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memiliki dan mengendalikan seluruh alam semesta ciptaannya ini, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita yang telah mendahului kita, termasuk guru-guru kita, alim ulama kita yang wafat di masa pandemi COVID-19 yang lalu. Masih ingat? Oi, alhamdulillah lu pada sehat. Alhamdulillah, sampai sekarang kita masih sehat, alhamdulillah. Tapi orang-orang saudara-saudara kita, guru-guru kita, ada yang telah mendahului kita di masa pandemi COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan rahmat Allah, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah yang tempat yang terbaik, dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahim. Mari senantiasa kita bersalawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, kita senantiasa wajib untuk bertasbih, menyucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kita semua ini kecil di hadapan Allah. Walaupun pangkat kita besar, walaupun jabatan kita besar, walaupun kekuasaan kita besar, walaupun tanah kita lebar,
Walaupun rumah kita besar, itu semua kecil, gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa menundukkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong. Hidup di dunia jangan sombong. Hidup di dunia jangan congkak. Hidup di dunia jangan banyak gaya. Kenapa? Karena kita semua ini di dunia ini sedang dalam antrian mati. Betul? Ini tiap hari kita dengar fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, teman dekat meninggal, keluarga meninggal. Allah. Kita tinggal nunggu antrian. Maka itu jangan sekali-kali kita gunakan hidup kita ini sia-sia. Gunakan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Hidup di dunia sekali, hidup di dunia ini sekali. Ya. Kita nggak bakal hidup lama di dunia ini, Bu. Insya kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita akan bertanggung jawab dihisab di hadapan Allah, dan nanti Allah akan menentukan kita berhak masuk surga atau masuk neraka. Maka persiapkanlah hidup kita ini untuk mati kita. Ya, kita hidup ini persiapan untuk mati. Kerja, niatkan untuk ibadah. Jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah tangga, niatkan untuk ibadah. Jadi guru, niatkan untuk ibadah. Jadi pengacara, niatkan untuk ibadah. Jadi ekonom, niatkan untuk ibadah. Jadi birokrat, niatkan untuk ibadah. Jadi polisi, niatkan juga untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup kita ini sementara. Dunia ini sementara akhirat itu selama-lamanya. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita merindukan kepemimpinan Rasulullah. Halo. Ada di sini yang sudah pernah ketemu Rasulullah? Belum pernah ya? Ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Hah? Belum ada ya? Saya juga belum. Berarti kita ini hamba Allah yang sama-sama banyak dosa. Betul? Kita cuma bisa ziarah ke Rasulullah kalau pergi paling banter dari jauh kita hanya bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semulia-mulianya manusia, seagung-agungnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, yang memiliki akhlak yang paling tinggi, yang paling luhur, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Adam masih dalam bentuk adonan tanah liat, sudah ada rencana Allah
untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sudah disiapkan oleh Allah, Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tertulis di bawah aras ketika Adam baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal perintah yang Allah langsung perintahkan kepada kita umat beriman, yang amal itu, perbuatan itu juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya perintah Allah kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan sholat enggak? Allah sholat tidak? Halo? Nahulam. Mikir deh, loading. Allah perintahkan sholat, Allah sholat enggak? Ya kagak, bos. Lah dia yang kita sembah. Lah dia mau sholat ke siapa? Allah perintahkan kita puasa enggak? Allah puasa. Allah perintahkan kita zakat. Allah zakat enggak? Lah kagak. Lah dia yang menciptakan rezeki buat kita semua hambanya untuk bisa berzakat. Allah perintahkan kita haji enggak? Apa Allah itu berhaji? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lakukan dulu dan Allah contohkan sendiri dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Allah perintahkan. Allah dulu yang mencontohkan, yang mengamalkan bagaimana Allah itu bersolawat, memberikan rahmatnya, memberikan penghormatannya, memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Jadi satu-satunya amal, perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah yang contohkan, Allah yang amalkan langsung, itu adalah sholat. Betul? Udah paham? Udah? Paham? Insya Salawat ini amalan yang pasti diterima oleh Allah. Enggak pakai syarat. Ya. Kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung dicatat oleh Allah 10 pahala. Pakai syarat? Enggak. Apa perlu syarat bersalawat kita wudhu dulu? Enggak. Salat baru bisa diterima kalau kita wudhu. Kalau kita enggak wudhu, diterima enggak salatnya? Enggak diterima. Salat kalau enggak pakai niat di awal, diterima enggak niat salatnya? Enggak. Innamal a'malu sholawat. Pakai niat, kagak.
Saya mau niat sholawat. Apa niat sholawat? Kagak ada. Nawaitu. Pakai nawaitu Tom. Lu sholawat? Kagak kan? Kalau sholat dimulai dengan usolli, nawaitu. Kalau mau wudu ada nawaitu, ya kan? Niat berwudu, niat sholat, niat puasa. Ada puasa, nggak pakai niat, kagak jadi puasanya Pak. Zakat nggak pakai niat, nggak bisa. Haji, umroh, apalagi itu mesti dilafadzkan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Salawat pakai niat? Enggak. Pakai wudu? Enggak. Ada syarat ikhlas diterimanya salawat? Ada. Salat kalau tidak ikhlas tidak sempurna pahalanya. Diterima mah diterima. Sah betul? Insya. Tapi kalau salatnya tidak ikhlas, salat karena mertua, salat karena pacar, salat karena orang tua, takut dia kan dipantau, diawasin, kalau enggak diselepet. Wah, selepet kan. Santri salat berjamaah takut sama kiainya. Ikhlas kagak tuh? Kagak ikhlas. Diterima, tapi kurang sempurna pahalanya kalau nggak ikhlas. Puasa nggak ikhlas karena Allah, karena ingin pujian manusia, diterima tapi kurang sempurna. Demikian pula semua amal ibadah harus ada niat, harus ada taharah, harus ada ikhlas, baru diterima. Syaratnya ibadah itu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sholawat kepada Nabi tidak perlu syarat-syaratan. Orang kalau terpaksa baca sholawat dapat pahala. Terpaksa aja dapat pahala, apalagi senang. Alhamdulillah. Orang nggak berwudu sholawat aja dapat pahala sama 10. Apalagi tambah wudunya. Sholawat perlu pakai menghadap kiblat nggak kayak sholat? Kagak, di mana aja ente bersolawat. Ini sholawat ini ibadah paling gampang. Sebab dia kategorinya sama dengan zikir kepada Allah. Paling gampang, nggak pakai ribet syarat-syaratnya. Maka kalau orang Islam tidak pernah bersolawat kepada Nabi SAW, dia rugi dunia akhirat. Kenapa? Ini ibadah paling gampang. Yang kedua, langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita jangan sampai pelit lidah kita, lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, kita betul-betul merindukan Rasulullah. Kita merindukan Rasulullah hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan. Supaya kita bisa bercermin, supaya kita bisa mengambil tauladan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, menyelenggarakan kehidupan kita ini, terutama dalam kepemimpinan. Terjadi begitu banyak krisis-krisis, terutama krisis nilai, krisis akhlak. Rasulullah SAW, kalau ibu bapak ingin bagaimana menggambarkan Rasulullah SAW itu, begitu mulianya manusia ini, manusia yang agung. Di dalam Quran disebutkan seluruh aspek tubuhnya, disebutkan di dalam Quran.
Namanya disebut 4 kali. Namanya ada. Nama kita ada nggak di Quran? Woi, nggak ada ya. Nama Nabi disebut 4 kali dalam Quran. Surat Ali Imran 144, surat Al-Ahzab ayat 40, surat Muhammad ayat 2, nama suratnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Ini namanya disebut. Jadi kita enggak meraba-raba. Allah menyebut yang kedua hati Nabi Muhammad di dalam Quran, hatinya disebut. Saking bersihnya hati Rasulullah sampai dimuliakan, disebut namanya, disebut hatinya Rasulullah di dalam Al-Quran. Lidahnya Nabi disebut di dalam Quran. Fa innama yassarnahu bilisanika. Surat berapa itu? Surat Maryam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Matanya, bola matanya Rasulullah juga disebut di dalam Al-Quran. Pandangan Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Dalam surah An-Najm ayat 17, ma zaghal basaru wa ma tagha. Wajahnya Rasulullah disebut di dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Surat Al-Baqarah ayat 144. Tangan dan lehernya Nabi, tangan dan lehernya disebut di dalam Al-Quran. Di mana? Surat Al-Isra ayat 29. Dada dan punggung Nabi juga disebut dalam surat Alam Nashrah yang sering kita baca. Betul? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Sadrak, zahrak. Dada, punggung. Kenapa Allah menyebut dada di sini? Kenapa? Karena 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan, dicuci hati beliau, dibedah dadanya oleh malaikat. 2 kali ketika masih kecil dan 1 kali ketika beliau sudah dewasa sebelum berangkat dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 4 tahun dada beliau dibelah oleh malaikat, dibersihkan. Umur 6 tahun dada beliau juga dibelah, dibersihkan hatinya oleh malaikat. Umur sekitar 50 tahun Nabi Isra dan Mi'raj, 51, 52 tahun kurang lebih, Nabi juga dibelah dadanya. Untuk apa? Dibersihkan. Supaya apa? Beliau siap untuk menerima risalah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, siap dibersihkan hatinya, dadanya diisi dengan keimanan, dan dengan dada hati yang bersih, dada yang lapang itu beliau sanggup untuk mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah umatnya. Jadi kunci untuk menghadapi masalah adalah kebersihan hati. Insya Allah.
Hati yang bersih, inilah kunci keberhasilan kita. Kalau ingin kita rindu dengan kepemimpinan Rasulullah, maka carilah pemimpin yang berhati bersih. Pemimpin yang berhati lapang. Seperti bersihnya atau mendekati bersihnya dan lapangnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hatinya Rasulullah? Nabi itu enggak pernah membenci. Musuh dedengkot sekalipun, Nabi tidak membenci orangnya. Yang dibenci oleh Rasulullah itu karakternya, sifatnya. Karena karakter sifatnya itu sifat iblis, sifat setan yang ada dalam diri manusia, maka yang dibenci oleh Rasulullah itu adalah karakter iblisnya. Kalau kepada manusianya, kepada orangnya, Nabi berbuat baik. Kepada musuh Nabi berbuat baik. Kepada Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah. Kepada orang kafir Quraisy yang selama 13 tahun mereka menentang Rasulullah SAW di dakwah di Mekah, terutama pamannya Abu Lahab, kemudian gengnya Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya, Nabi tetap memberikan pintu maaf. Ya. Kalaupun ada yang mati di medan pertempuran karena peperangan, itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena yang namanya perang itu ada dua pilihannya, ya, membunuh atau dibunuh. Musuh sudah ada di depan mata, kita tidak boleh lari. Itu pun niat perang dalam Islam begitu tinggi, begitu suci nilainya di mata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perang suci di dalam Islam itu bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk menghancurkan kebatilan. Rumah ibadah dijaga oleh Rasulullah, gak boleh dirobohkan, dihancurkan. Pohon tidak boleh ditebang. Binatang tidak boleh disakiti ketika berperang. Orang tua dan anak tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Itulah rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang penuh dengan kasih sayang dan tidak melampaui batas. Jadi hati Rasulullah ini sudah dibersihkan. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah, dikumpulkan semua penduduk Makkah setelah dihancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah oleh Rasulullah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dikumpulkan seluruh penduduk Makkah. Wahai penduduk Makkah, wahai orang-orang kafir Quraisy, idhabu fa antumut tulaqa. Silakan Anda bebas untuk pergi dan kalian merdeka. Siapa yang berlindung di Ka'bah dia akan aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dia akan aman. Kami datang kemari dengan 10.000 pasukan umat Islam bukan untuk ingin membumi hanguskan kalian, bukan untuk balas dendam, bukan untuk melakukan pembantaian, tapi kami datang ke sini adalah untuk menegakkan dan mengembalikan keagungan nilai tauhid di rumah Allah, di Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
maka tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Tidak ada pertumpahan darah. Inilah contoh pemimpin. Ketika menaklukkan sebuah kota, menaklukkan sebuah negeri, dia tidak menghancurkan, dia tidak membunuh, dia tidak membantai penduduk-penduduk yang ada di negeri-negeri itu. Coba kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, berapa banyak penguasa, pemimpin di dunia ini, zaman klasik sampai zaman modern, di era demokrasi katanya, di negara-negara barat, di negara-negara timur, berapa banyak pemimpin yang mengorbankan rakyatnya dan membantai rakyatnya sendiri, hanya untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Lihat konflik di Syria, lihat konflik di Yaman. Itu kan rebutan kekuasaan. Rakyat yang jadi tumbal, rakyat yang jadi korban. Tidak ada rasa rahmat, tidak ada Rahman dan Rahim sebagaimana yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.